Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengembangan strategi pembelajaran IPA, beliau Ibu Sulasviana Alfiraida, Magister Pendidikan, dan tak lupa teman-teman sejawat kelas Tadris IPA A angkatan 2018 yang saya cintai dan saya banggakan. Dari saya di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai aplikasi PCK pada pembelajaran materi besaran dan pengukuran kelas 7 SMP. Sebelum saya presentasi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 1. Yang pertama Andres Eva Maulana, Sari Harjianti, Muhammad Falahuddin Mahrus, Putri Malihah Diana, dan Hastuti. Dan berikut penjelasan mengenai aplikasi PCK pada pembelajaran materi besaran dan pengukuran kelas 7 SMP. Selanjutnya kompetensi dasar. Kompetensi dasar dalam materi besaran dan pengukuran ada 2, yakni KD 3.1 dan KD 4.1. KD 3.1 menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar baku. KD 4.1 menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku. Selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi dalam materi besaran dan pengukuran kelas 7 SMP ini ada 5. Yang pertama, indikator 3.1.1, mengamati diri sendiri dan teman, serta benda-benda yang ada di sekitar untuk melihat ciri-ciri yang dapat diamati, seperti tinggi badan, panjang rambut, berat, atau massa badan. Kemudian, indikator 4.1.1, mengukur panjang benda dengan hasil bersatuan baku dan tak baku, untuk menemukan pentingnya satuan baku dalam pengukuran. Selanjutnya, indikator 4.1.2, mengumpulkan informasi mengenai berbagai besaran pokok dan turunan yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, panjang benda, massa jenis, energi, frekuensi denyut nadi, konsentrasi larutan, dan laju pertumbuhan tanaman. Kemudian, yang keempat, indikator 4.1.3, melakukan percobaan mengukur besaran panjang, massa, dan waktu menggunakan alat ukur baku dan tak baku untuk mendapatkan konsep satuan baku dan tak baku. Yang terakhir, indikator 4.1.4, menyajikan hasil percobaan tentang pengukuran dengan alat ukur dalam bentuk laporan tertulis dan mendiskusikannya dengan teman. Nah, di sini saya akan melanjutkan dari saudara Andre mengenai tujuan pembelajaran. Di kelompok kami menggunakan model pembelajaran discovery. Karena pembelajaran discovery itu merupakan pengetahuan untuk mengeksplorasi dan diskusi. Nah, melalui model pembelajaran discovery, peserta didik mampu 3.1.1 mengamati diri sendiri dan teman serta benda-benda yang ada di sekitar untuk melihat ciri-ciri yang dapat diamati seperti tinggi badan, panjang rambut, berat atau massa badan dengan rasa ingin tahu. Yang kedua yaitu 4.1.1.1,
mengukur panjang benda dengan hasil bersatuan baku dan tak baku untuk menemukan pentingnya satuan baku dalam pengukuran dengan teliti. Yang ketiga yaitu 4.1.2.1 mengumpulkan informasi mengenai berbagai besaran pokok dan turunan yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya panjang benda, massa jenis, energi, frekuensi denyut nadi, konsentrasi larutan, dan laju pertumbuhan dengan penuh rasa ingin tahu. Yang keempat yaitu 4.1.3.1 melakukan percobaan mengukur besaran panjang, massa, dan waktu menggunakan alat ukur baku dan tak baku untuk mendapatkan konsep satuan baku dan tak baku dengan teliti. Tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu 4.1.4.1 menyajikan hasil percobaan tentang pengukuran dengan alat ukur dalam bentuk laporan tertulis dan mendiskusikannya dan bersama teman dengan rasa percaya diri. Selanjutnya ada materi pokok. Nah, materi pokok di sini meliputi pengukuran, besaran pokok dan turunan, satuan baku dan tak baku. Baik, selanjutnya ada deskripsi materi. Yang pertama itu ada pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan besaran dengan satuan, atau bisa dikatakan dengan suatu cara untuk membandingkan besarnya besaran dengan menggunakan satuan yang telah ditentukan. Yang kedua itu ada besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Besaran ada 4. Yang pertama ada besaran pokok, besaran turunan, besaran vektor, dan besaran skalar. Besaran pokok yaitu besaran yang tidak dapat dijabarkan dari besaran yang lainnya, seperti panjang memiliki satuan meter, massa memiliki satuan kilogram. Yang kedua yaitu besaran turunan. Besaran turunan yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok atau dijabarkan dari besaran pokok, seperti luas itu turunan dari besaran pokok panjang. Terus ada berat itu turunan dari besaran pokok massa, seperti itu. Yang ketiga itu ada besaran vektor. Besaran vektor yaitu besaran yang memiliki nilai, memiliki satuan dan juga arah, seperti kecepatan dan gaya. Yang selanjutnya besaran skalar yaitu besaran yang memiliki satuan tetapi tidak memiliki arah, seperti panjang, massa, waktu, dan lain-lain. Yang ketiga satuan. Satuan adalah suatu pembanding dalam pengukuran dan menunjukkan kuantitas dan suatu besaran. Satuan juga bisa dikatakan yaitu suatu pembanding antara besaran dengan besaran yang lainnya yang sudah ditentukan, yang sudah ditetapkan, yang sudah menjadi patokan gitu. Satuan itu ada satuan baku dan satuan tak baku. Satuan baku yaitu satuan yang telah ditetapkan dan penggunaannya itu sudah diakui oleh internasional, seperti meter, kilogram, Kelvin, dan lain-lain. Selanjutnya ada satuan tak baku, yaitu satuan yang tidak ditetapkan sebagai satuan pengukuran ilmiah, seperti mengukur panjang dengan menggunakan jengkal tangan. Kan itu jengkal tangan manusia kan berbeda-beda, jadi itu namanya satuan tak baku. Selanjutnya ada model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, dan juga metode pembelajaran. Dalam KD ini, model pembelajaran yang menurut kami cocok yaitu model pembelajaran discovery learning, di mana siswa itu terlibat dalam proses pembelajaran. Jadi tidak hanya guru saja yang menyampaikan teori ceramah gitu. Biasanya kalau gitu kan siswanya bosan, ngantuk, tidur kayak gitu. Yang selanjutnya ada pendekatan pembelajaran. Kami mengambil pendekatan pembelajaran saintifik,
di mana kegiatan pembelajaran ini dirancang agar peserta didik itu aktif dalam proses pembelajaran. Seperti peserta didik itu disuruh untuk mengamati lingkungan sekitar, disuruh untuk mengamati tinggi badan teman-temannya, dan yang lain-lain. Selanjutnya, strategi pembelajaran. Kami mengambil strategi pembelajaran deduktif, di mana strategi ini itu yang pertama itu gurunya mengasih teori terlebih dahulu, selanjutnya memberi contoh yang real, yang nyata. Yang selanjutnya itu metode pembelajaran. Yang pertama itu ada simulasi atau role playing. Apa sih itu? Seperti metode pembelajaran simulasi atau role playing itu seperti guru menunjuk beberapa siswa untuk maju, seperti siswa yang tingginya paling pendek, terus yang paling tinggi, terus yang rata-rata gitu. Terus guru memberi contoh, begini loh caranya mengukur dari 0 sampai gini gitu. Selanjutnya yang kedua itu ada metode pembelajaran eksperimen, di mana siswa disuruh untuk melakukan praktik mengukur benda yang ada di sekitar secara kelompok. Kemudian mereka disuruh untuk mengolah datanya, membandingkan. Yang selanjutnya yaitu ada diskusi presentasi. Setelah kegiatan pengamatan tadi, eksperimen, siswa disuruh untuk mempresentasikan hasil dari itu tadi eksperimennya. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran. Pada pertemuan pertama, ada beberapa langkah-langkah atau sintaks discovery. Yang pertama yaitu stimulation atau pemberi rangsangan. Kegiatan pembelajarannya meliputi yang pertama, guru mempersilahkan beberapa siswa untuk maju atau tampil ke depan dan mengambil beberapa siswa yang mempunyai ciri yang menonjol, misalnya tinggi dan berat badan. Yang kedua, guru bertanya kepada siswa. Pertanyaan pertama, samakah tinggi badan teman-temanmu ini? Pertanyaan yang kedua, dengan cara apa kita dapat memastikan bahwa tinggi atau berat badan teman-temanmu ini berbeda? Kemudian guru menunjukkan atau mendemonstrasikan pengukuran dengan alat ukur yang baku dan yang tidak baku pada sebuah benda. Misalnya mengukur panjang meja. Maka menggunakan alat ukur yang baku seperti meteran atau penggaris, dan alat ukur yang tidak baku itu seperti jengkal tangan. Selanjutnya, guru mengelompokkan siswa menjadi beberapa kelompok. Langkah yang kedua yaitu problem statement atau identifikasi masalah. Kegiatan pembelajarannya yang pertama, setiap kelompok ditugaskan untuk mengamati dirinya sendiri dan temannya tentang tinggi badan dan berat badan. Kemudian siswa mencatat data dan membandingkan dengan data dari kelompok lain. Kemudian guru menuntun siswa untuk mengambil kesimpulan atau inferensi dari data kelas. Kemudian siswa memprediksi hubungan antara berat badan dengan tinggi badan berdasarkan data yang dikumpulkan. Kemudian guru mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu cara membuktikan hasil prediksi, dan yang kedua, apakah sama hasil pengukuran dengan menggunakan alat ukur yang baku dan yang tidak baku. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu data collection atau pengumpulan data. Kegiatan pembelajarannya yang pertama, siswa menggunakan data berat badan dengan umur atau berat badan dengan tinggi badan dalam bentuk tabel data. Kemudian siswa melakukan pengukuran benda-benda yang ada di sekitarnya. Misalnya panjang meja, lebar daun, massa buah, atau waktu yang dibutuhkan air keran untuk memenuhi sebuah gelas, dengan berbagai alat ukur yang baku dan yang tidak baku. Dan yang terakhir, siswa mencatat data hasil pengukuran dalam bentuk tabel. Kemudian langkah yang keempat yaitu data processing atau pengolahan data. Kegiatan pembelajarannya meliputi yang pertama, siswa melakukan inferensi berdasarkan data. Yang kedua, siswa membandingkan hasil inferensi dengan prediksi yang diajukan. Yang ketiga, siswa akan mengolah data hasil pengukuran dengan membandingkan data di antara teman-temannya dalam satu kelompok. Kemudian siswa membandingkan hasil pengukuran dengan
menggunakan alat yang baku dan yang tidak baku. Kemudian siswa menentukan pengertian besaran pokok beserta satuannya. Kemudian siswa menentukan penggunaan satuan internasional, dan yang terakhir siswa mengambil kesimpulan. Oke, selanjutnya dalam pertemuan kedua setelah siswa melakukan data collection atau pengumpulan data, sudah mengukur benda di sekitarnya dan mencatat hasil-hasilnya. Setelah itu siswa melakukan pengolahan data, menganalisis, membandingkan sampai mendapatkan kesimpulan dari pengolahan atau pengumpulan datanya tadi. Di pertemuan kedua, siswa harus verification atau melakukan pembuktian dengan cara satu kelompok mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Nah, dan kelompok yang lainnya akan memverifikasi data dengan membandingkan hasil pengolahannya dalam diskusi yang dituntun langsung oleh gurunya. Jadi setelah siswa melakukan pengolahan dan pengumpulan data, siswa akan mempresentasikan secara detail dan jelas dari hasil data processing atau pengolahan datanya di depan kelas, agar teman-teman dapat membuktikan. Apabila sudah dibuktikan di depan kelas dengan cara presentasi, yang kelompok lainnya akan melakukan verifikasi data dengan membandingkan hasilnya. Dan setelah selesai presentasi, kelompoknya harus membuat kesimpulan atau generalisasi yang meliputi penggunaan alat ukur baku dan tidak baku, cara pengukuran, besaran pokok panjang, massa dan waktu, dan satuan pengukuran maupun satuan internasional. Mungkin cukup itu yang dapat disampaikan dan dijelaskan dari kelompok 1. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dari kelompok 1, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.